Ejo, what up geng, terima kasih sudah video ini. Jadi pembahasan kita kali ini adalah membahas sebuah penangkapan raja kartel dari Meksiko dan tertangkap di Amerika Serikat pada tanggal 25 Juli 2024. Cerita ini pasti akan seru dan menemani kalian beberapa menit ke depan. Ambil posisi nyaman kalian dan jangan lupa support selalu channel ini. Lakukan ritual ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Jadi tanpa berlama-lama, check this out man. Cerita ini pasti akan seru dan ini videonya. Alright gang, untuk kasus kali ini kita akan membahas sebuah raja kartel narkoboy di Meksiko yang tertangkap pada 25 Juli 2024. Ialah yang bernama Ismael El Mayo Zambada dan Joaquin Guzman Lopez. Keduanya ini adalah pemimpin utama kartel Sinaloa Meksiko yang pengedar narkoboy paling kuat di Meksiko. El Mayo dan Guzman Lopez menghadapi sejumlah dakwaan di Amerika Serikat atas tuduhan memimpin operasi kriminal kartel termasuk jaringan produksi dan perdagangan fentanyl yang mematikan. El Mayo adalah salah satu pengedar narkoboy paling berpengaruh dalam sejarah Meksiko dan mendirikan kartel Sinaloa bersama El Chapo, di mana El Chapo adalah ayah dari Guzman Lopez yang sekarang diekstradisi di Amerika Serikat pada tahun 2017 dan menjalani hukuman seumur hidup di penjara dengan keamanan yang maksimum. Setelah penangkapan El Chapo inilah kerajaan kriminalnya diwariskan ke 4 putranya yang dikenal sebagai Los Capitos. Salah satunya adalah Guzman Lopez ini. Los Capitos ini, keempat dari putra El Chapo, kemudian mengambil alih faksi kartelnya yang menjadi beberapa pengekspor fentanyl terbesar di Amerika Serikat. Diketahui, El Mayo dan Los Capitos memiliki hubungan yang retak sejak diekstradisinya El Chapo ke Amerika Serikat. Fentanyl dan obat-obatan terlarang yang beredar di Amerika Serikat ini yang disebabkan oleh kartel-kartel Meksiko penyebab utama kematian bagi warga Amerika yang dimana lantaran usianya 18 hingga 45 tahun. Fentanyl menjadi narkoboy paling mematikan yang pernah dihadapi Amerika Serikat. El Mayo dan Guzman Lopez pun dibawa ke rumah tahanan. Penangkapan ini terjadi di mana ketika kartel ini mendarat di Texas pada tanggal 25 Juli 2024 dengan menggunakan pesawat pribadi. Kisah El Mayo ini sangat seru kita bahas, di mana El Mayo adalah kartel jadul dengan gaya old school yang menghindari sisi kekerasan untuk berdampak disorot oleh publik, dan ia berkonsentrasi pada sisi bisnis dibandingkan pada era gembong muda kala ini dengan gaya hidup flamboyan dan melakukan kekerasan pada saingan mereka dan lebih mencari perhatian kepada publik. Konon, El Mayo ini berhasil mengambil hati penduduk setempat di negara bagian asalnya, Sinaloa, dan bagian negara tetangganya, Durango. Melalui kemurahan hatinya, mensponsori petani lokal dan mendistribusikan uang di tempat kelahirannya, El Alamo. Perjalanan El Mayo ini berawal dari tahun 90-an. Ia menjadi pemain utama dalam kartel Juarez kala itu yang mengangkut berton-ton kokain dan marijuana. Ia pun mendapatkan kepercayaan dari para penyelundup Kolombia. Kesetiaannya inilah yang membantunya menjadi yang teratas dalam dunia kartel. Akhirnya, ia menjadi begitu berkuasa hingga ia memisahkan diri dari kartel Juarez kala itu, tetapi masih berhasil menjaga hubungan yang kuat dengan geng tersebut dan menghindari perebutan wilayah. Ia juga menjalani kemitraan dengan El Chapo ini yang membawanya ke puncak kartel Sinaloa. Alright gang, kita balik ke pembahasan penangkapan dua kartel tadi. Setelah penangkapan itu, gelombang kekerasan pun melanda negara bagian Sonalia yang mengakibatkan hampir 50 pembunuhan dan puluhan orang hilang. Penangkapan kedua kartel ini memicu perebutan kekuasaan yang keras antara berbagai kelompok kriminal yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Pada hari penangkapan itu, dikabarkan Guzman Lopez telah meyakinkan El Mayo untuk naik pesawat
dengan mengatakan kepadanya bahwa mereka terbang untuk melihat real estate di Meksiko Utara, yang mana tanpa disadari pesawat pun menuju ke El Paso, Texas, Amerika Serikat. Seorang pekerja di Donna Ana Country International Jetport dekat El Paso mengatakan kepada media bahwa dia melihat pesawat Beechcraft King Air mendarat pada Kamis sore di landasan Pechu, tempat agen federal sudah menunggu. Dua orang turun dari pesawat dan dengan tenangnya ditahan, kata pria tersebut yang menolak menyebutkan namanya karena kekhawatiran akan keselamatannya. Penangkapan El Mayo ini tampak terlihat dikhianati oleh Guzman Lopez yang tanpa diketahui telah saling tukar pesan terhadap otoritas Amerika Serikat bahwa ia akan membawa kartel besar dari Meksiko ke Amerika Serikat yang telah diburu beberapa dekade selama ini. Setelah pengkhianatan Guzman Lopez terhadap El Mayo ini mengguncang dunia perdagangan narkoboy Meksiko, memicu ketakutan akan perpecahan berdarah dalam kartel Sinaloa antar dua keluarga yang mengendalikan basis kekuatan terbesar kelompok tersebut. Tak banyak yang dapat memastikan mengapa Guzman Lopez mengkhianati El Mayo, mitra lama ayahnya ini. Meskipun berbagai sumber sebelumnya mengatakan hal itu kemungkinan dikarenakan keinginannya untuk memperoleh kesepakatan tawar-menawar kepada pihak Amerika Serikat yang lebih menguntungkannya. Tidak lain tidak bukan untuk membantu saudaranya Ovidio yang ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada tahun 2023. Kita akan bahas nanti dengan singkat kisah Ovidio ini. Pada saat sidang, El Mayo mengaku tidak bersalah di ruang sidang Texas atas tuduhan narkoboy, termasuk melanjutkan usaha kriminal, konspirasi impor narkoboy, dan pencucian uang. Pengacaranya mengatakan bahwa El Mayo tidak datang ke Amerika Serikat secara sukarela. Pengacaranya mengatakan El Mayo telah diculik secara paksa di Meksiko dan dibawanya ke Amerika Serikat tanpa keinginannya. Sembari sidang tetap berlanjut, dikabarkan dari penangkapan kartel itu bulan Juli hingga bulan September, sebanyak ini 50 orang tewas dan 51 orang lainnya dilaporkan hilang di negara bagian Somalia. Otoritas setempat mengatakan kekerasan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Baku tembak tetap berlanjut, di mana telah mengganggu kehidupan sehari-hari warga. Sekolah pun ditutup sampai berhari-hari, restoran, toko tutup lebih awal. Dan dikabarkan 2005 ini konflik antar dua kelompok itu masih tetap berlanjut dan masih banyak memakan korban. Sampai video ini dibuat, kami tidak menemukan di artikel manapun bagaimana kelanjutan hukuman yang menimpa dua kartel tersebut. Alright, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas singkat kisah tentang Ovidio, saudara dari Guzman Lopez ini. Ovidio ini adalah anggota dari Los Capitos, di mana 4 anak dari El Chapo tadi. Ia juga bergerak di bidang pemasok narkoboy di berbagai negara dan juga termasuk Amerika Serikat. Pada Oktober 2019, pasukan keamanan Meksiko menangkap Ovidio hanya untuk melepaskannya beberapa jam kemudian, setelah orang-orang militer bentrok dengan pertahanan kartel Somalia yang luar biasa, menimbulkan kekacauan di berbagai tempat, termasuk Ciluacan, sebuah kota yang menampung 1 juta orang. Sepanjang pengepungan selama berjam-jam, kartel yang bersenjata ini dilaporkan telah diberitahu tentang operasi tersebut, memasang penghalang jalan dan baku tembak dengan pasukan pemilihan di jalan dalam upaya untuk membebaskan putra gembong kartel ini. Pada saat itu, Kabinet Keamanan Presiden memerintahkan pembebasan Ovidio yang konon dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan. Singkat cerita, 2023 Ovidio kembali ditangkap atas tuduhan memasok narkoboy hampir 1000 ton dia dan kelompoknya di Amerika Serikat, dan ia pun bergabung dengan ayahnya di tahanan Amerika Serikat dengan pidana seumur hidup. Dan banyak sumber mengatakan inilah mengapa alasan Joaquin Guzman Lopez menyerahkan diri ke Amerika Serikat dengan membawa El Mayo Zambada bersamanya agar dapat keuntungan tawar-menawar untuk membantu saudaranya Ovidio ini. So, how was that, bro? Bagaimana dengan cerita tadi? So, geng, pelajaran apa yang kita dapat dari video tadi? Tulis di kolom komentar.
Dan untuk teman-teman, hindari narkoboy dimanapun kita berada. Untuk kalian geng, bisa tulis di kolom komentar kasus apa yang kita bahas untuk video berikutnya. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata maupun penyampaian. Jika geng mau menambahkan cerita tadi, bisa langsung di kolom komentar. Dan saya Y Cirano, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.